karena pengampunannya. Katakan ku bebas, 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 bebas karena kuasanya. Katakan ku telah bebas, bebas artinya dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunanmu. Ku bebas, ku bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya ku bebas, bebas, hey. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya saudara aku bebas. Amin. Haleluya. Amin. Selamat berbagus segala sekalian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami, yang memulihkan setiap kami, yang mengubahkan setiap hidup kami, bahkan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. kasih-Mu, Kau menderita bagi setiap kami, dengan darah-Mu, Kau selamatkan hidup kami, kini ku hidup menyerahkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu
Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, syukur kami boleh berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan tolong kami juga untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mari berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini hari yang luar biasa bagi kita karena kita memperingati bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah kita bangkit dari kematian. Amin. Bangkit dari kematian berarti Allah kita Allah yang hidup. Allah yang hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Apakah Kristus sudah mengubah kehidupan kita? Kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-13. Saya baca sampai ayat yang ke-35 ya, biar lengkap untuk Bapak Ibu saudara-saudara kekasih semua. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Ayat 22, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus ini unik. Karena dari seluruh Injil sinopsis yang paling lengkap, hanya Lukas saja yang menulis kisah ini. Ya, di Matius, di Markus, dan Yohanes tidak sedetil Lukas mencatatnya. Bapak Ibu, ketika Perang Dunia Kedua, itu terjadi pertempuran luar biasa di Laut Pasifik. Satu ketika, pada satu pulau, itu terjadi pertempuran luar biasa antara tentara sekutu dengan musuhnya ya. Tentara Jerman, tentara Jepang pada saat itu. Bapak Ibu, pasukan sekutu ini terkepung. Nah, salah satu dari serdadu ini terpisah dengan kompinya. Ya, Bapak Ibu. Dia kemudian melihat kondisi di lapangan ya. Dia lihat bagaimana caranya supaya dia lepas dari kepungan tentara musuh. Akhirnya dia melihat satu bukit yang ternyata ada begitu banyak goa. Dia mulai merangkak di situ. Pertempuran sedemikian dahsyat. Ya, ada begitu banyak asap mesiu. Ada begitu banyak tembakan. Dia merangkak. Dan dia tahu tentara musuh sedang mencari dia. Perlahan-lahan dia lari pelan-pelan. Dia sadar bahwa dia sudah terpisah. Dan dia tahu dia sedang dikejar oleh tentara musuh. Akhirnya dalam perjalanannya menuju satu goa, ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku sungguh berharap hanya kepadamu. Akhirnya dia masuki satu gua. Tapi hatinya masih bimbang, Bapak Ibu. Ya, karena dia tahu, dia melihat dari kejauhan bahwa tentara musuh itu sedang berjalan ke arah dia. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dia terus berdoa, minta Tuhan tolong. Sementara dia masuk ke dalam gua itu, ya, dia mempersiapkan diri. Satu waktu apabila tentara musuh itu mencari dia dan memasuki gua itu, dia sudah siap. Mati-mati dah, yang penting aku bisa melawan. Seperti itu. Dan dia tetap berdoa, Tuhan tolong aku. Pada saat yang sama, Bapak Ibu, datang laba-laba besar, ya. Kemudian laba-laba itu membuat jaring di depan pintu gua itu, Bapak Ibu. Sementara dia masih takut, dia berdoa, apa ini maksudnya Tuhan? Kenapa kau kirim laba-laba? Aku berdoa kepadamu Tuhan,
Bukannya kau kirim bala bantuan, tetapi kenapa engkau kirim laba-laba? Kau kirim helikopter atau teman-temanku, kau kirim tentara-tentara untuk membantuku, tetapi kenapa engkau kirim laba-laba? Bapak Ibu, apa yang terjadi? Laba-laba itu terus membuat jaring di depan pintu gua di mana serdadu itu sedang bersembunyi. Ya. Sementara tentara musuh sudah mulai dekat. Tentara musuh yang banyak itu satu persatu memasuki gua-gua dan memeriksa apakah di situ ada tentara yang dia cari. Yang terjadi adalah luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ketika tentara musuh itu ada di depan gua, di tempat tentara sekutu yang sedang bersembunyi itu, tentara musuh itu melewati gua yang ternyata memang sudah tertutup oleh jaring laba-laba. Karena tentara musuh berpikir, bagaimana mungkin jaring laba-laba sedemikian bagus, nggak mungkin ada manusia yang masuk ke dalam goa itu. Itulah cara Tuhan untuk menolong dia. Seringkali dalam hidup kita, kita ingin Tuhan itu bekerja apa yang menjadi maunya kita. Seringkali kita mendikte Tuhan, dan itu pun terjadi. Ketika apa? Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat pemimpin dia, guru dia yang dia kasihi, Yesus itu mati di kayu salib. Karena bagi mereka, bagi murid-murid, Yesus adalah harapan. Bagi murid-murid, Yesus adalah harapan bagi bangsa Israel. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi pada saat itu. Sering mata rohani kita tertutup ketika ada masalah. Sering kita berpikir bahwa Tuhan lakukan ini, harusnya Tuhan lakukan ini. Jangan Tuhan lakukan itu. Itu kita. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Dia mampu melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya, amin. Allah kita Allah yang hidup, amin. Bapak Ibu, di sini saya mau tanya, ya, sudah bergereja lama ya kira-kira ya. Ada yang memang sudah dari lahir sudah jadi Kristen, ya. Ada yang di atas, yang di bawah 1 tahun ada di tempat ini menjadi Kristen baru 1 tahun? Enggak ada kan? Ada Susana, cuma Susana aja ya. Yang lain semua di atas 1 tahun. Sudah lama kita bergereja, ya. Berarti biasanya ya kita punya cerita-cerita favorit di Alkitab. Kalau cerita tentang Goliat dikalahkan oleh Daud, ya kan, itu kadang cerita favoritnya begitu. Setiap kita punya cerita favorit ya. Kemudian ada yang senang juga cerita tentang kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan, ya toh. Kemudian cerita tentang bagaimana Abraham diberkati Tuhan, cerita bagaimana Nabi Nuh, ya, Nuh dengan bahteranya, bagaimana juga kisah tentang Ishak yang diberkati Tuhan, bagaimana cerita tentang Salomo dengan segala hikmatnya. Bahkan kita juga punya cerita favorit tentang Paulus misalnya, bagaimana Paulus dipanggil Tuhan. Tapi kalau kisah tentang penampakan Tuhan Yesus di jalan Emmaus ini, walaupun sering dikotbahkan, saya yakin ini tidak begitu favorit ya Bapak Ibu. Tapi bagi saya ini menarik ya.
Kali ini saya senang sekali dengan kisah ini. Karena apa? Karena sebenarnya ya, kisah ini berbicara bukan hanya tentang Paskah saja, tetapi ini berbicara tentang seluruh aspek kehidupan Yesus sendiri. Mulai dari perjanjian lama, di kitab-kitab para nabi sampai kepada Injil Yesus Kristus. Lanjut. Apa saja yang menjadi dampak kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama adalah Kristus mengubah arah kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca tadi ya, bahwa Emmaus adalah kota yang terletak sekitar 7 mil sebelah barat Yerusalem, itu sekitar 11,2 lebih ya kilometer. Jadi Kleopas ini bersama temannya dalam kekecewaan mereka menuju kampung halamannya di Emmaus. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus itu menyusul mereka, menyusul murid-muridnya yang hendak berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, berjalan dengan penuh kekecewaan. Ya. Dan itu jarak yang lumayan jauh. 11,2 km itu jauh banget. Ya, yang anehnya ketika Tuhan Yesus berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenali Tuhan. Mereka tidak mengenal Yesus. Kalau ini orang yang tidak pernah ketemu Yesus, mungkin biasa ya. Tapi ini murid. Ya. Saya percaya bahwa Kleopas dan temannya ini mungkin tidak termasuk jadi 12 rasul. Ya. Tapi bisa jadi Kleopas ini adalah murid-murid yang memang dekat selama 3,5 tahun mengikut Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12, ada 50, ada yang 70, ada yang 120, ada yang 500. Ya bisa jadi ya Kleopas ini termasuk yang 70 murid itu. Ya. Pada waktu mereka bergaul dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, tentu Kleopas dan murid yang satu lagi nih temannya Kleopas, dia tahu wajah Yesus. Ya kan, cara bicara, cara jalannya Tuhan Yesus itu dia tahu. Mestinya dia mengenali ya. Ada apa ini? Ya. Ada banyak pertanyaan. Ya, kedua murid ini dekat gak sih dengan Tuhan Yesus? Ya dekat. Dia adalah murid. Alkitab katakan dia murid. Berarti dekat, ada kedekatan. Ya. Saat mereka berjalan dengan sedih, tiba-tiba datanglah seorang asing itu. Siapa orang asing itu? Tuhan Yesus. Ya. Mendekati mereka. Di ayat 18. Di ayat 18 ini, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Cerita tentang Yesus yang disalib, kemudian berita tentang kebangkitan Yesus, itu menjadi viral pada saat itu. Kok ini orang asing ini nggak tahu apa-apa ya? Berarti ini orang kuper banget ya. Kesal dia, Kleopas dan temannya ini kesal. Anda itu nggak tahu apa-apa ya? Anda ini benar-benar orang asing di tempat ini ya. Anda tahu gak sih? Berita di Yerusalem itu viral itu. Saya yakin itu. Viral, itu bukan hoax. Itu viral. Mungkin pada masa itu, kalau ada handphone, itu trending topik tentang Yesus disalib. Kemudian 3 hari berikutnya berita tentang Yesus bangkit. Itu pun menjadi trending topik. Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah
dan di depan seluruh bangsa kami. Dia, Kleopas dan temannya itu, bercerita tentang Yesus dari Nazaret. Berarti ada kedekatan di situ. Ya. Ada yang salah di sini, Bapak Ibu. Penampakan Yesus Kristus pada saat bertemu dengan Kleopas dan temannya, ini membawa kesadaran kepada kita bahwa ketidaktahuan kita dalam mengenal Tuhan itu pun menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Sudahkah benar-benar kita mengenal Tuhan kita? Ya. Jadi saat mereka berjalan bersama, mestinya mereka mengetahui. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Dia. Ini menegaskan bahwa Kleopas dan temannya itu benar-benar dalam posisi yang sangat sedih. Bapak Ibu, kita harus juga tahu bahwa ternyata memang ada yang menghalangi pengenalan Kleopas dan temannya ini, ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Apa itu? Kita baca di ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Itu karena bukan hanya ketidakpercayaan mereka, ya, tetapi mereka belum memiliki iman tentang kebangkitan. Kalau kita lihat di Matius 27 ayat 63 sampai 64, ya, ahli-ahli Taurat mereka dengar bahwa Mesias memang harus menderita dan pada hari ketiga Mesias itu bangkit. Makanya ahli-ahli Taurat, rabi-rabi pada saat itu datang kepada Pilatus meminta supaya apa? Supaya Pilatus mengirim pengawal-pengawalnya untuk apa? Untuk menjaga kuburnya Yesus Kristus. Dan itu terjadi. Ya. Kleopas dan temannya tidak memiliki iman tentang kebangkitan Yesus, padahal mereka adalah murid-murid Tuhan. Mereka melihat Tuhan Yesus mentahirkan orang kusta. Mereka melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberkati orang, menyembuhkan orang, bahkan mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tapi mereka tetap tidak memiliki iman tentang kebangkitan Tuhan. Memiliki iman tentang kebangkitan dengan mendengar tentang kebangkitan itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Amin. Dua hal yang berbeda. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah mati, ya sudah mati. Mereka terlalu kecewa, terlalu sedih. Karena target mereka itu pada Yesus hanya sebatas Yesus itu manusia biasa jadinya. Nabi yang memang hebat. Tetapi mereka tidak memiliki iman kebangkitan. Ini luar biasa, ya. Lukas mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Coba lanjut. Di ayat 16, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Ini mengisyaratkan semacam rintangan yang Tuhan pasang, ya, Tuhan sendiri pasang untuk apa? Untuk mereka tidak mengenalinya. Kesimpulan saya, tidak ada seorang pun bisa mengenali Yesus sebagai Tuhan yang hidup, sebagai juru selamat tanpa Yesus sendiri yang membuka tabirnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Inisiatif itu datang dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Jangan pernah meninggalkan imanmu karena engkau sudah dipilih Tuhan. Jangan pernah kau tukarkan imanmu dengan apa yang ada di dalam dunia ini karena engkau sudah dipilih Tuhan. Amin.
Jadi tidak ada seorang pun bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, sebagai juru selamat, kalau tidak Tuhan sendiri yang menyingkapkan tabir itu, Bapak Ibu. Kita beruntung memiliki Allah yang hidup. Amin. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Jika para murid tidak mengenal Yesus itu karena sepertinya Yesus dengan sengaja membiarkan mereka tidak mengenali Yesus. Setidaknya untuk saat itu ya. Atau pengenalan yang tertunda. Kisah ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi lebih lagi. Ya. Kesimpulan lain begini Bapak Ibu. Bukan karena kita memandang Tuhan Yesus secara fisik, ya, kemudian itu membuat kita memiliki kepastian keselamatan. Misalnya kita bisa pandang Tuhan Yesus, dipoto Tuhan Yesus. Ya, pada masa itu kita murid-murid berjumpa secara fisik dengan Tuhan, kemudian itu sudah jaminan keselamatan. No, bukan itu. Ya, kadang-kadang kita pakai kalung salib besar-besar, itu tidak menyelamatkan. Bukan pengenalan fisik tentang Yesus yang membawa keselamatan, tapi percaya atau beriman kepada Yesus dengan melihatnya dari kacamata Injil itu yang menyelamatkan. Amin, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah seharusnya secara rohani orang percaya itu, orang Kristen berjalan ke arah matahari terbit. Ya. Sunrise. Menurut Bilangan 21 ayat 11, bangsa Israel itu berjalan di padang gurun. Di sana terjemahan dalam bahasa Inggrisnya ke arah matahari terbit. Orang yang tidak kenal Yesus atau yang kehilangan harapan justru berjalan ke arah yang salah. Tapi setelah berjumpa Yesus, arah hidup akan berubah seperti dua murid yang kembali ke Yerusalem. Itu kita bisa baca di ayat ke-33. Percayalah Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan kita harus yakin bahwa rancangan Allah itu mendatangkan masa depan yang cerah. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, Kleopas ini ya, itu menuduh Yesus sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Itu ironi sebetulnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus perhatikan ya. Sebenarnya Kleopas itulah dan temannya yang tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Betul gak? Coba renungkan pelan-pelan. Kleopas menuduh Yesus tidak tahu apa-apa. Tapi sesungguhnya Kleopas itu yang tidak tahu apa-apa. Ini ironi sekali. Kleopas tahu bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Ya. Kleopas tahu Yesus bangkit, dia dengar itu. Tapi dia tidak percaya. Padahal Kleopas itu murid. Kleopas sering mendengar bagaimana Tuhan Yesus berbicara, bagaimana Tuhan Yesus mengajar dia, bagaimana Tuhan Yesus mengarahkan dia, mementor dia, dan murid-murid yang lain. Kleopas seorang murid. Ya, kalau orang asing ya tidak kenal siapa Yesus itu biasa. Tapi Kleopas ini murid. Dia tidak tahu apa-apa. Alkitab katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang puasa, bukan karena tidak memberi perpuluhan Bapak Ibu, tapi umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan. Yesuslah satu-satunya orang yang mengetahui semua tentang dirinya sendiri. Ya, dia bisa menjelaskan itu. Betapa dia dipojokkan oleh para rabi pada saat itu. Dia juga tahu bagaimana pengadilan Romawi memperlakukan dia.
luar biasa, berat sebelah, menjatuhkan hukuman yang luar biasa, memalukan, divonis untuk mati di kayu salib. Dia juga tahu bagaimana dia rasakan diejek, diludahi, dihianati, dicaci maki, bahkan ditelanjangi, dan dia mati dengan cara mengenaskan dan memalukan karena dia mati di kayu salib. Dia yang merasakan mahkota berduri menancap di kepalanya, menancap di kulit kepalanya sampai berdarah-darah. Dia sendiri yang merasakan bagaimana tangannya dan kakinya dipaku dengan paku baja yang panjang. Bagaimana lambungnya ditusuk dengan tombak. Dia tahu. Dia sendiri yang menggambarkan bagaimana gelapnya kubur itu. Bagaimana pengapnya di dalam kubur itu. Dia sendiri yang tahu bagaimana malaikat menggeser batu penutup kubur itu. Dia sendiri tahu ada seberkas cahaya yang masuk ke dalam kubur itu. Dan dia menjadi silau karena cahaya itu. Dia tahu semuanya. Tapi justru Kleopas dan temannya, mereka tidak tahu apa-apa. Berapa banyak dari kita seperti Kleopas dan temannya itu? Dalam kesulitan kita saat ini, kadang kita bilang begini, Tuhan, mana Tuhan tahu apa yang aku alami hari ini? Mana Tuhan tahu aku menderita seperti ini? Mana aku tahu? Mana Tuhan tahu aku disakiti? Mana Tuhan tahu aku dihianati? Mana aku tahu suamiku selingkuh Tuhan? Rumah tanggaku berantakan. Mana Tuhan tahu? Mana Tuhan tahu bosku tidak peduli? Sekalipun aku bekerja luar biasa, lembur. Mana Tuhan tahu aku menderita seperti ini? Bapak Ibu, Yesus tahu. Dia tahu, amin. Dia tahu. Dia maha tahu. Dia tahu semua seluruh kehidupanmu. Dia tahu engkau dihianati, dia tahu. Ketika engkau menangis, Tuhan juga menangis. Dia tahu. Yesus itu menunggu waktu yang tepat untuk menolong kita, Bapak Ibu. Yesus pasti menyusul kita di jalan kekecewaan kita, Bapak Ibu. Yesus mengejar muridnya yang mau ke Emmaus, itu jalan kekecewaan. Dia mengejar kita. Kalau hari ini engkau kecewa, engkau terpuruk, percayalah Tuhan sedang mengejar engkau. Tuhan akan mendapatkan engkau dan berjalan bersamamu. Kleopas dan temannya tidak mengerti apa-apa. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Amin. Seperti Yesus menyusul murid-muridnya, Yesus juga sedang menampakkan diri kepada orang-orang yang sedang kecewa hari-hari ini. Murid-murid
itu bicara tentang hal-hal yang buruk, walaupun di satu sisi mereka juga bicara tentang Yesus, tentang kehebatan Yesus, tapi langkahnya, hidupnya berjalan meninggalkan Yesus. Ada banyak dari kita seperti itu, Bapak Ibu. Kleopas dan temannya bercerita tentang Tuhan. Yesus adalah nabi. Perkataan dan perbuatannya itu luar biasa. Dia nabi yang perkasa. Tapi di sisi lain, langkahnya meninggalkan Yerusalem. Langkahnya meninggalkan Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika ditanya sama Bu Gembala, Mas Danang, bagaimana kehidupanmu? Oh, puji Tuhan, Bu Gembala. Tuhan memberkati saya. Tapi setelah keluar dari gereja ini, begitu dia hadapi masalah demi masalah, bisa jadi Mas Danang akan teriak, Bu Gembala nggak tahu saya. Bu Gembala nggak tahu penderitaan saya. Berapa banyak dari kita seperti itu? Sementara kita berbicara tentang Tuhan yang hebat, tetapi kita tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Kita bercerita Tuhan luar biasa, kita tahu Tuhan hebat, tapi kita nggak mengalami kuasa kebangkitan itu. Itu terjadi pada Kleopas dan temannya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh bagaimana Tuhan sudah mengubahkan seorang Nick, ya. Dia terlahir tanpa tangan dan kaki. Dia juga anak yang tertolak. Orang tuanya sempat menolak dia, tetapi karena Tuhan mengubah kehidupan orang tuanya, akhirnya Nick dirawat dengan kasih, sehingga Nick menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Nick ini menjadi seorang penginjil, motivator ternama. Dia diundang keliling dunia, bahkan dia juga sudah memiliki istri dan beberapa anak. Dia hidup dalam kelimpahan berkat, bahkan dianugerahkan Tuhan seorang istri dan beberapa orang anak. Ini contoh bagaimana Tuhan mengubah kehidupan orang yang bergantung dan merespon baik panggilan Tuhan. Terbukti luar biasa Nick dipakai Tuhan. Lanjut. Yang kedua, Kristus memberi makna kehidupan. Kedua murid itu menyatakan kekecewaan mereka karena Yesus Kristus yang mereka harapkan menjadi pembebas kaum Israel itu mati. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan kehidupan dan belum menemukan jawabannya. Kleopas itu punya kehidupan kerohanian sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi Kleopas dan rekannya itu berada di antara Yerusalem dan Emmaus. Dia berdiri di antara iman dan ketidakpercayaan. Kenapa saya katakan Kleopas dan temannya berdiri di antara iman dan kepercayaan? Di antara iman karena apa? Karena Kleopas itu tetap berbicara tentang Tuhan. Dia tetap bercerita satu dengan yang lain. Bagaimana Tuhan itu perkasa dalam perbuatannya. Kita bisa baca di ayat 19 tadi. Ya, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dia seorang nabi yang diharapkan mampu melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan Yesus tetap menunjukkan kemurahan hatinya ya kepada mereka. Dia tetap menjadi teman yang baik di dalam perjalanan. Karena begitu ketemu, ya, begitu Yesus ketemu dengan Kleopas dan temannya itu terasa hangat, familiar sekali, ya. Jadi hangat seperti itu, seperti teman lama. Itulah pribadi Yesus, ya.
Ketika Yesus mengajukan pertanyaannya, murid-muridnya tetap bicara tentang Tuhan. Tetapi mereka tetap berjalan menuju Emmaus. Artinya apa, Bapak Ibu? Berapa banyak dari kita seperti itu ngomong tentang Tuhan, tetapi langkah kita sesungguhnya meninggalkan Tuhan. Saudara ngomong tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan, tapi sesungguhnya kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak memiliki makna kehidupan sama sekali. Bicara tentang Tuhan, tapi saudara tidak datang ke gereja misalnya. Contohnya, aku beribadah om, aku tetap ibadah online. Bertobat Bapak Ibu, saya nggak yakin tuh ibadah online sungguh-sungguh. Bukan ibadah online itu, nonton ya. Nonton itu ya, hati-hati, saya nggak yakin ya. Jadi kalau kita baca Lukas 24 ayat 19 sampai 25, di situ dikatakan bahwa ada kata bodoh di situ ya. Kata bodoh itu mungkin agak sedikit kasar ya, ketika Tuhan Yesus berkata itu. Kita ganti aja dengan kata lamban. Kita tuh lamban untuk menangkap, kita lamban untuk melakukan ya apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang terjadi ya. Jadi Kristus memberi makna kehidupan bagi kita. Seorang penafsir Alkitab bernama Michael Wilcock mengatakan bahwa pembicaraan antara Kleopas dan temannya ini itu adalah Injil menurut Kleopas. Ya, itu dari ayat 19 sampai ayat 24 itu. Jadi saudara pun juga bisa memiliki Injil sendiri, bisa memiliki kebenaran sendiri maksudnya. Saudara bisa memberi makna kehidupan sendiri. Ini yang bahaya nih Bapak Ibu. Saudara bisa membuat Injil sendiri tanpa saudara sadari pengertian yang saudara bangun, iman yang saudara bangun sebetulnya sudah membuat saudara memiliki Injil sendiri. Kleopas begitu. Kalau ditegur, jangan begitu. Ya, kan gua mah memang dari sononya begitu. Itu Injilmu. Ada yang begini nih orang Kristen nih. Kalau dia jahat sama gua akan jahat, lebih jahat lagi dari dia. Kalau dia baik sama gua lebih baik lagi sama dia. Itu Injilmu. Itu Injilmu. Hati-hati memaknai kehidupan ini ya. Apa yang kau lakukan berdasarkan keyakinanmu, saya setuju dengan Michael ya. Itu adalah Injil saudara. Itu adalah doktrin hidup saudara. Hati-hati. Kleopas seperti itu. Dia bercerita tentang Yesus, tapi dia sendiri meninggalkan Tuhan. Saudara bisa memberi makna kehidupan saudara sendiri. Itu Injil saudara. Jika kita tahu bahwa Yesus hebat, Yesus perkasa, kita tahu Yesus juru selamat, tetapi hidup kita tidak pernah mengalaminya, kita cuma tahu. Ya, itu kan kata Ibu Gembala, kan begitu. Tapi kenyataannya saudara tidak alami, maka kehidupan saudara akan begitu-gitu saja. Ya, akan kering, kerontang, gersang. Karena apa? Karena kau berjalan dengan cara hidupmu tanpa ada yang mau merubah. Karena kau punya Injilmu sendiri. Kau anggap Injilmu paling benar. Itu yang Kleopas dan temannya lakukan. Tapi hari ini Kristus memberi kita makna kehidupan yang baru.
Amin. Kita harus memiliki pandangan yang benar tentang Injil, Injil Kristus. Lanjut. Hanya Kristuslah yang bisa memberi makna hidup yang sejati. Seperti ketika Yesus menjelaskan makna hidup kepada kedua muridnya itu, sehingga pikiran yang gelap menjadi terang dan tercerahkan. Lanjut. Yang ketiga, Kristus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Oleh karena itu saat ini Tuhan memberikan kepada kita, menawarkan pilihan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Ketika kita bangun tidur pun juga, kita sudah dikasih pilihan-pilihan. Kita apa langsung berdoa, apakah kita mau minum air hangat dulu, atau kita langsung mandi. Pilihan itu. Setelah mandi, kita harus memilih baju mana yang harus kita pakai. Pilihan, Bapak Ibu. Sekarang Kristus memilih, menawarkan kepada kita pilihan dalam kehidupan kita. Hidup ini pilihan. Lanjut. Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden dan melarang Adam dan Hawa memakan buahnya. Kejadian 2 ayat 17. Ini menunjukkan ketaatan manusia adalah pilihan dari kehendak bebasnya. Ketaatan harus dilandasi kasih dan kerelaan hati. Saatnya untuk kita saat ini memilih. Apakah kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah kita bersiap-siap meninggalkan Dia dan hidup dengan dalam keadaan yang tidak baik. Artinya apa? Lanjut. Kehendak Allah ada yang bersifat mutlak karena hanya melibatkan kedaulatan Allah, tapi kehendak Allah ada juga yang bersifat relatif karena melibatkan kehendak bebas manusia. Tuhan ingin kita memiliki hidup kekal dengan percaya kepadanya. Tapi jika kita menolak Kristus, kita akan dihukum selamanya. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 18. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Pilihlah berkat, bukan kutuk. Ulangan 30 ayat 19. Lanjut. Yang terakhir, Kristus hadir dalam kehidupan. Ketika Kristus ada di rumah mereka, Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Lanjut. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya di meja sakramen perjamuan kudus di gereja, tapi juga di meja makan biasa di rumah kita, dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kekristenan bukan cuma di sini. Kekristenan sejati adalah ketika kita meninggalkan gereja kita. Di sini kita bisa jadi berperilaku seperti malaikat. Malaikat tanpa sayap. Kelihatan kita suci. Tetapi kekristenan adalah yang real itu ketika kita keluar dari gereja ini, Bapak Ibu. Mujizat pertama yang Yesus perbuat yaitu mengubah air biasa menjadi air anggur. Tidak dilakukannya di gedung gereja, tapi pada sebuah pesta di sebuah rumah. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada di rumahmu. Tuhan ada di pekerjaanmu. Tuhan ada di gereja. Tuhan ada dimanapun kau berada. Dan mujizatnya pun bisa terjadi dimanapun. Bapak Ibu, ini yang terakhir, lanjut. Kesadaran akan kehadiran Tuhan itu membuat hati kita on fire. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita, ayat 32. Hendaknya kehadiran Tuhan membuat kita menyala-nyala untuk apa? Untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan semua terjadi karena Tuhan
sudah mengubah hidup kita menjadi baru. Bapak Ibu, ini menarik dari pengiringan seorang Paulus ya, ini terakhir. Kalau kita baca di Filipi 3 ayat 10, di sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, kata mengenal di sana itu memakai kata ginosko, artinya apa? Bukan sekedar tahu, tapi bukan juga sekedar paham, tetapi mengalami. Seperti kita ikut MSK ya, mengalami Kristus. Nah, itu ginosko itu. Ya. Jadi bukan hanya kita tahu, oh iya tahu, kita paham. No, bukan hanya sekedar itu, tetapi kita mengalami Dia, mengalami kuasa kebangkitannya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama yang diharapkan dari Paulus, mengenal Dia. Yang kedua, apa yang Paulus rindu? Dan mengenal kuasa dan mengalami kuasa kebangkitannya. Kata kuasa kebangkitan, kuasa di situ tertulis dengan dalam bahasa aslinya ada kata dunamis. Dari kata dunamis itu kita dapati ya kata dinamit. Dinamit walaupun kecil, daya ledaknya itu luar biasa. Dia bisa meratakan gunung. Ya, dia bisa merontokkan gedung-gedung. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu alami? Mungkin gunung percobaan, gunung sakit penyakit. Tetapi ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kuasa itu yang memampukan meratakan, menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Amin. Mari alami kuasa Kristus. Yang kedua, dari kata dunamis itu kita akan temukan kata dinamo. Ya, dinamo itu memberi, di kendaraan dia memberi daya konstan. Jadi setiap anak Tuhan itu harus mengalami kebangkitan, hidupnya itu konstan, ya. Imannya tidak up and down. Hidupnya konstan. Ya. Jadi dia mengalami jadi sering mengalami mudi, tahu mudi, mut-mutan. Kadang-kadang kalau lagi senang ke gereja, kalau lagi nggak senang nggak mau melayani. Seperti itu. Tetapi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, maka kita akan mengalami konstan ya. Konstan. Jadi tidak mood, tidak up, tidak down. Seperti itu. Yang terakhir dari kata dunamis itu ada kata dinamis. Ya. Lawan kata dari dinamis apa? Statis. Jadi orang yang mengalami kebangkitan Kristus itu dinamis, bergerak, progresif, hatinya on fire. Ya. Jadi kalau orang yang tidak mengalami kebangkitan, kekristenannya begitu saja. 25 tahun ikut Tuhan, tidak ada perubahan. Dulu bohong, sekarang ngibul. Sama kan? Dulu suka nampar istri, sekarang ngegaplok istri. Gak ada perubahan. Maka hendaknya kehadiran Tuhan membuat kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk apa lagi? Memberitakan Injil. Untuk apa lagi? Untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengubah hidup kita menjadi baru. Bapak Ibu, ini menjadi renungan bagi kita bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yesus yang sama sudah memanggil Kleopas dan temannya untuk kembali ke Yerusalem. Yesus yang sama juga pada saat ini memanggil kita untuk kembali. Mari kita melayani Dia. Mari kita memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kebangkitan Yesus kita terus rayakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan kebangkitan, dengan kuasa kebangkitan itu kita dimampukan
untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan, alami kuasa kebangkitan itu, amin. Lukas mencatat ada dua, Kleopas dan temannya. Bisa jadi sekarang Kleopas itu berjalan bersama saudara. Bisa jadi Kleopas itu sedang berjalan dengan saya. Lukas mencatat seperti itu. Memang tidak ditambah nama dari temannya itu. Cantumkan namamu di situ. Kleopas dan aku ada di situ. Sekarang aku tahu Tuhanku sudah bangkit. Sekarang aku tahu Tuhanku hidup. Sekarang aku tahu Tuhanku yang sanggup mengubahkan hidupku. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mungkin kita sekarang sedang berjalan dalam kekecewaan menuju Emmaus. Kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan Yerusalem. Itu mungkin karena persoalanmu sedemikian berat, mungkin karena sakit penyakit. Engkau ditinggalkan, engkau dihianati, engkau tidak dihargai. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan Yesus sudah bangkit dan Yesus yang sama sanggup mengubah hidupmu. Mari datang kepada Dia. Mari alami kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang dahsyat yang membangkitkan Yesus dari kematian itu. Yang sanggup mengubah kehidupan kita. Yesus mengalahkan maut. Artinya Dia memberi pengharapan kepada kita. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Dan Dia mau berjalan bersama kita. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Mari tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Mengajar kepada kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan kami percaya hanya Tuhan saja yang sanggup mengubah kehidupan setiap kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau melayani Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Buat kami bukan hanya tahu, mengerti bahwa Engkau mati dan Engkau bangkit,
tetapi kami juga boleh merasakan kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kami. Kuasa itu yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang membuat kami bergairah lagi Amin. untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di atas sekalian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Pak Epi yang sudah memberikan firman Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Amin. Semua kita diberkati, amin. Haleluya. Kita akan masuk puji Tuhan. Kemarin kita sudah menyelesaikan MSK 1, kelas MSK 1. Dan hari ini kita akan ada acara wisuda. Nanti buat nama-nama yang dipanggil buat maju ke depan. Kalau yang belum dipanggil jangan berkecil hati. Karena kemarin ada satu dan lain hal jadi belum bisa ikut wisuda. Nanti next berikutnya, kelas berikutnya boleh ikut kembali untuk menyusul kelas yang belum diikuti. Oke, Cek, ada nama-namanya? Saya panggil ke depan aja ya. Pak Korintus boleh maju ke depan. Christian, Ibu Susan, Ekra, Ibu Mariati Risma, Iren, Moses Dwi Fortuna, Kevas Julianto Junior, Ibu Laya, Bapak Pendeta Saryaman. Udah deh. Ya, ini nama-nama yang akan diwisuda hari ini. Silakan maju ke depan. Saya silakan Ibu Gembala. Clara, ada Clara? Ada nama. Sudah semua ya? Ya, ini adalah peserta dari MSK 1 yang telah menyelesaikan pemuridan di MSK 1. Saya akan membacakan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kiranya ini boleh menjadi bekal bagi semua yang telah menyelesaikan pemuridan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya ini menjadi bekal bagi kehidupan setiap kita, khususnya bagi saudara-saudara yang sudah selesai pemuridan MSK 1. Ingat bahwa saudara-saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat Tuhan yang rajani, bangsa yang kudus. Engkau adalah milik kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mari para jemaat Tuhan, kita akan berdoa.
Bagi mereka kita akan bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa untuk mereka. Mari para hamba-hamba Tuhan, Pak Anton, Pak Epi, Ibu Shirley, mari tumpangkan tangan bagi mereka, doakan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, saat ini kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudara kami ini yang telah menerima pemuridan di dalam MSK 1. Mereka sudah Engkau pilih, mereka sudah Engkau persiapkan untuk menjadi umat kepunyaan Allah yang menyaksikan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Oleh sebab itu Tuhan, turunlah urapan-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kiranya kuasa Allah turun ke atasmu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus jadilah murid Tuhan yang sejati. Jadilah pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memakai hidupmu terus bertumbuh, terus bertambah-tambah di dalam engkau, di dalam Tuhan. Tuhan pakai engkau sampai engkau menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu, sampai engkau memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan dengarkan kesaksian ya. Oh, iya. Perwakilan, ya. Oke, kita akan mendengarkan sedikit kesaksian perwakilan dari mungkin Pak Korintus dulu ya, terlebih dahulu ya. Pak Korintus ya. Sebentar saja, jangan lama-lama. Terima kasih. Saya ingin bersaksi sedikit. Dari awal ikut MSK, tadinya saya nggak mau. Jadi didorong sama istri karena ayo ikut MSK karena ya terima kasih. Ini saya mau bersaksi sedikit. Tadinya saya nggak mau ikut MSK, cuma karena pertama istri daftar, terus didorong sama istri, ayo ikut MSK karena MSK untuk belajar mengikuti Kristus katanya. Dari situ saya mau ikut MSK dan saya dipulihkan dari semua yang bisa saya bawaan sayanya, misalkan saya ngerokok, saya di rumah biasanya tidur nggak ada niat untuk berdoa. Jadi dari situ saya mengikuti MSK, saya dipulihkan. Itu aja. Oke. Apa komitmen selanjutnya? Komitmen selanjutnya ya saya terus terus berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Iya. Amin. Oke. Jadi diberkati Pak Korintus ya. Komitmennya menjadi melayani Tuhan. Amin. Selanjutnya saya serahkan Bu Susan ya. Bu Susan di mana ya? Oh iya. Perlu dibimbing sama Ibu Desi kah? Nggak usah. Mungkin perkenalkan dulu. Oh iya, kenalan. Shalom. Shalom. Kenalkan, nama saya Susan. Puji Tuhan, saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Semenjak ikut MSK, saya dapat mengampuni ibu saya sendiri. Saya juga dipulihkan dari roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh saya.
Ya, ceritakan komitmen saya ingin terus ada di jalan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara perlu ketahui, Saudara Susan ini beliau adalah saudara kita, tetangga kita, tetapi Tuhan bawa dia mengenal Tuhan. Doakan supaya dalam akhir bulan ini atau awal bulan depan dia sudah dibaptis. Terima Yesus, puji Tuhan. Ya, teruskan apa caranya? Oh, oke. Kita akan memberikan sertifikat. Mungkin secara simbolis saja kita akan berikan sertifikat ini. Nanti saya minta sebagai yang membawahi bidang ini adalah dari Ketua 2, Pak Epi. Pak Epi akan memberikan sertifikat ini perwakilan kepada yang tertulis namanya di sertifikat. Ya. Ya, mana fotonya? Belum. Di depan boleh, di tengah. Ya. Oke, ya. Oke. Ya, yang lain nanti bisa ambil sertifikatnya di bawah. Ya, bisa ambil di bawah. Oke, itu kayaknya belum saya tanda tangani juga, jadi nanti saya minta maaf ya karena sekretariat kelupaan. Oke, ya silakan. Oke, saya berjanji kemarin ada ayat hafalan untuk pemenang juara 1, 2, dan 3 ya. Kemarin saya sudah diskusi dengan dinas terkait ya, dan konsultasi dengan Ibu Gembala, dengan supervisor yang ada. Untuk nilai yang kemarin yang terakhir yang 1000, kita sepakat kita hilangkan ya, karena itu agak mengganggu, merancu ya. Kita hilangkan, jadi nilai realnya yang sebelum yang ada 1000. Tapi jangan berkecil hati, yang kemarin maju dapat 1000, saya kasih hadiah juga ya. Jangan berkecil hati juga, yang nggak maju pun saya kasih hadiah. Oke, semangat ya. Saya akan bacakan hasil juara 1 dan 3. Juara 3 dulu ya. Setelah ditimang-timang ya, ditimang-timang. Setelah dinilai dari absen masuk kelas full, terus dari semangat, antusias, terus hayat firman Tuhan hafal paling banyak, nah itu sudah masuk prediksi dapat 3 orang. Yang pertama jatuh pada juara 3 ya, jatuh atas nama, sebentar, saya lupa lagi. Oke. Juara 3 ayat hafalan MSK 1 GBI Gani Serpong jatuh kepada Ekra. Maju depan boleh. Nanti yang menyerahkan Pak Ibi ya selaku supervisor laki-laki. Oke. Ini untuk terbagi di sini. Oke. Oke, lanjut. Juara 2 MSK 1 hayat hafalan GB Gani Serpong jatuh atas nama Ibu Susan. Boleh maju, nanti Bu Shirley bantu untuk serahkan hadiahnya. Oke, ini grand prize ya. Juara 1 hayat hafalan MSK 1 GBI Gani Serpong jatuh kepada Clara. Oke, silakan serahkan hadiahnya. Jangan khawatir, yang lain dapat hadiah juga, bisa dibagikan ya, Cece Michelle ya.
Oke. Yang lainnya boleh dibagikan JJ Michelle hadiahnya. Semua kebagian. Oke, sudah terima semuanya. Terima kasih, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Yuk, foto dulu ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan persembahan dari Abi ya. Berikan aplaus buat Abi kita, anak-anak muda kita ya. Sekali lagi beri aplaus buat anak-anak kita.
Shalom jemaat Tuhan. Kami akan mempersembahkan lagu pujian. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on that throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on that throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Haleluya. Kita akan
Saya undang Ketua Napas, Saudara Riki akan memberikan sambutan selaku Ketua Napas. Selamat siang semuanya. Shalom. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa menjalani ibadah Paskah di tempat ini dan memuliakan nama Tuhan. Saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyusun seluruh rangkaian acara pada hari ini. Serta juga saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Gembala yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua Panitia Natal dan Paskah di periode ini. Tidak lupa juga saya mewakili seluruh tim panitia meminta maaf bila ada beberapa kekurangan yang terjadi pada rangkaian ibadah Natal dan Paskah kali ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semuanya. Semoga semua dapat terberkati dengan ibadah hari ini. Sekian dari saya, Tuhan berkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau hidup ada hari esok. Karena Engkau hidup Tuhan, ada pengharapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang membawa kami hidup lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus perbarui kehidupan setiap kami ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang terus menuntun kami, firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan sedang beribadah ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kebangkitan-Mu Tuhan membawa pemulihan bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu membawa pemulihan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini dalam keadaan lemah ya Tuhan. Karena Tuhan berikan kekuatan. Tuhan bangkitkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan melawat setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Biar setiap keluarga-keluarga boleh menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Kami memohon Tuhan. Biar kiranya anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka Tuhan, yang boleh dilihat orang Tuhan, terlebih lagi yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya kehidupan setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sehat, bangsa Indonesia kuat, bangsa Indonesia bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap para pemimpin bangsa Indonesia.
dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan ada atas mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin yang jujur, tanggung jawab Tuhan, membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, dijauhkan bangsa Indonesia dari segala mara bahaya dan celaka. Dijauhkan bangsa ini dari segala bentuk kejahatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkat-Mu atas GBI Gading Serpongnya Tuhan. Tuhan satukan Tuhan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Ada kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan. Untuk membawa GBI Gading Serpong menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saling mendukung satu dengan yang lain. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam nama Yesus. Tuhan, urapan-Mu juga atas Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan hikmat, kehidupannya boleh menjadi teladan iman, boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Tetap semangat, tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan berkati seluruh kehidupannya, pelayanannya, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat dia berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anaknya Priski, semakin hari semakin bertumbuh, semakin setia melayani Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, dari anak sekolah minggu, teen, pemuda remaja, setiap suami istri, oma opa yang beribadah di tempat ini. Tuhan terus kuatkan, teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap setia mengiring Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati juga komsel-komsel yang ada di gereja kami ya Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh. Biar setiap komsel-komsel berdampak bagi lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap kami Tuhan. Urapan-Mu atas pelayan-pelayan Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Ya, firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita juga mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat hari ini Tuhan, cukup melimpah, bahkan lebih melimpah Tuhan. Tiba saatnya kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya undang bayi berdiri, kita juga akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyucikan, bahkan hati, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
kita kembali ibadah seperti biasa. Jamnya seperti biasa. Tapi minggu depan juga jam 10 ada pasca anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi Bapak Ibu bawa anak-anaknya supaya mereka pun mengenal Yesus yang sudah bangkit. Ya, ada pasca anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, saudara. Kebangkitan Yesus apakah membuat persoalan kita menjadi tidak ada? Tetap ada. Tetapi kita sudah menjadi pribadi yang berbeda. Karena kita diberikan kekuatan. Kita ada pengharapan. Ya, kita melihat itu sudah tidak lagi menakutkan karena kita tahu bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita, adalah Yesus yang hidup. Ya. Jadi ada damai sejahtera dan sukacita meskipun di tengah badai. Nah, itulah yang membedakan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok dengan iman. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Aku tidak gentar lagi. Aku tahu Dia yang pegang hari esok. Hidupku jadi berarti. Saudara katakan ke sebelah, sebab Yesus hidup, hidup saya berarti. Sebab Yesus hidup, hidup saya menjadi berarti. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup. ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia Aku tidak akan gentar. Dia yang pegang. Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Yang ada di dalam ruang Zoom juga saat ini berdiri di tempatmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saat ini pulanglah dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari lepas hari, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya dan telah ditebus, kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Selamat Paskah.
Tuhan memberkati. Bila kami menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jamaah yang berkenan kepada Allah, menjadi gereja yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami, Tuhan diri paling terhormat untuk menggenapi rencanamu Tuhan, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana. Silakan bersatu sebentar. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.